si Mbah Dukun sama 2 asistennya udah buat cangkul gitu. Karena memang yang tujuan target yang kita ambil itu tanah kuburan dan potongan kain kafan. Oke. Nah, tanah kuburan kita ambil nih. Lalu kita mulai gali. Nah, selama prosesi menggali, jujur saya sampai nggak berani ngeliat sekitar. Saya hanya berani nunduk karena udah nggak berani ngeliat sekitaran karena suasananya udah nggak bisa diucapkan dengan kata-kata. Nah, mobilku itu kan mobil Katana tua. Yang tipnya itu udah mati, udah rusak. Tiba-tiba tipnya bunyi. Masa? Suara gamelan. Oh ya? Iya. Kita kaget semuanya loh. Ini suara dari mana? Gitu kan? Kok ada suara musik gamelan? Enggak. Ini tipnya kita utak-atik nih. Kita matiin. Enggak mati juga, suaranya masih ada. Apa jangan-jangan ada yang lagi punya hajat nih di sini? Tapi enggak logis dong. Di sungai mana ada yang punya hajat? Iya. Oke. Kita sepanjang jalan nih dengerin suara gamelan sambil nyetir, deg-degan banget gitu kan. Lama itu suara gamelan. Panjang kan, serayu kan panjang kan. Suara gamelan itu lama. Agak lama, sepanjang sampai masuk ke Notok. Mulai desa Notok itu. Desa Notok. Suaranya baru hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta damai sejahtera, rahayu alam semesta. Selamat malam konco penutur. Selamat datang di podcast Nutur Wengi. Malam ini kita kedatangan narasumber yang ceritanya gong banget nih konco-konco. Karena apa? Ini ceritanya itu tentang perang santet. Biasanya santet cuma satu kan, satu arah. Nah ini perang nih konco-konco ceritanya. Udahlah perang santet, nanti di tengah-tengah ceritanya itu ada ritual yang mana sampai datengin kuburan, bahkan sampai ngegali kuburannya, dan ada yang diambil dari jenazah tersebut. Nah, ceritanya ini mengenai ART-nya narasumber kita. Mau tahu lanjutan ceritanya, konco-konco? Tapi tunggu dulu. Sebelum itu, yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa juga untuk komen yang banyak, juga share ke teman-teman kalian semuanya ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari simak dengan seksama Puniko ceritane. Silakan, Monggo, Kak Ratri. Monggo, Kak Ratri. Ya, halo. Halo, apa kabar? Kabar baik. Sedikit ralat nih ya. Ini bukan perang santet, tapi perang pelet. Pelet nih di garis bawah ya. Oke, baik. Boleh. Ya. Lebih menarik lagi konco-konco. Ya, kalau pelet itu kan lebih ke memikat Memikat, ya. benar. Jurus ampuh. Siap. So jadi gini, ini based on true story aku. Ya, kejadian itu waktu dulu aku masih kuliah ya di 2009. Aku punya ART. Nah ini kebetulan namanya aku samarkan ya. Jadi sebut saja ini ART-ku namanya Mbak Siti. Mbak Siti ini di satu ketika kerja di rumah itu kerjaannya nggak bener nih, nggak beres, ngelamun mulu. Nah dari situlah aku mulai bertanya, Mbak, kamu kenapa gitu? Ada apa sih? Terus dia bercerita tentang rumah tangganya yang sedang konflik. Kenapa masalahnya? Suaminya itu berubah. Yang pertama jelas soal keuangan gak setoran lagi ke keluarga. Yang kedua, sikapnya terhadap istri dan anak berubah total seperti orang lain gitu kan. Nah dari situ sebenarnya saya sudah memberikan clue nih ke Mbak Siti. Mbak, jangan-jangan ada yang lain nih gitu, hati-hati. Nah, Mbak Siti mungkin masih nggak percaya. Sampai di beberapa hari setelahnya, dia pernah mencoba membuntuti tengah malam. Suaminya itu kabur lewat jendela kamar. Kabur, Mbak Siti tuh ngebuntutin. Dia buntutin nih kemana arah suaminya, yang ternyata ketemuan sama seorang cewek tetangga desanya situ juga. Namanya Atin. Nah ketemuan sama si Atin itu. Terus dari situ mereka ketemu di jembatan.
berlanjut jalan lagi menuju kebun gitu loh, yang apa kayak kebun yang pohonnya tinggi-tinggi Iya, gitu iya, kan. iya. Di situ mergokin lah mereka sedang melakukan hubungan. Waduh. Wow, Wood ya. Aduh. Saat itu kebayang dong perasaannya Mbak Siti kayak apa kan? Emosi, dia marah. Lalu dia datengin si suaminya, kan namanya Mas Agus nih. Nah, datengin tuh si Mas Agus. Dia tegur. Nah, ternyata yang terjadi, Mas Agusnya ketika ditegur bukannya merasa bersalah atau bagaimana ya, tetapi dia justru malah membela si Atin selingkuhannya. Dan dia bilang bahwasanya dia cinta sama Atin itu, selingkuhannya itu. Di hadapan si istri ya sahnya, dia menyatakan seperti itu. Kan sakit dong. Iya. Dia sedih lah si Mbak Siti itu. Pulanglah dia ke rumah, kan dia tinggal di rumah mertua. Iya. Paginya dia lapor ke mertuanya selaku ibunya Mas Agus. Dia bercerita tentang kelakuan Mas Agus malam itu. Nah, jadi panggillah tuh Mas Agus sama sang ibu. Sama ke ibunya sendiri pun dia berani membangkang demi perempuan si Atin itu. Iya. Cintanya luar biasa kan? Luar biasa. Nah, dari situlah pas berangkat kerja ke rumah saya, Mbak Siti itu cerita tentang yang terjadi. Dia nggak rela gitu kan. Nah, saya tanya nih ke Mbak Siti kan, Mbak Siti maunya apa? Kalau saya, sudahlah, tinggalkan saja. Namanya cinta kok gitu. Enggak, saya mau perjuangkan. Saya cinta sama suami saya. Saya nggak bisa hidup tanpa dia. Wih, bucin ya Kak. Bucin berat. Oke. Kebetulan lah saat itu saya sedang punya mantan pacar tuh, yang waktu itu masih jadi pacar saya. Mantan pacar saya itu hobinya memang klinik, Oh. kejawen Iya. gitu. Ikut dengar kan sama ceritanya Mbak Siti. Dia langsung bilang gini, Mbak Siti mau saya ajak ke kenalan saya. Terus mana saya ada kenalan nih Mbah Dukun gitu. Oke. Terus mau siapa tahu bisa ngilangin peletnya nih gitu kan. Dia kan berasumsi ini jangan-jangan kena pelet. Iya. Siapa tahu bisa ngilangin peletnya. Ya sudah, kalau mau janjianlah kita nanti malam ya. Jam 9 kita berangkat nih dari rumah saya, naik mobil saya, kita ke kota Jatilawang, Jawa Tengah nih. Dari Purwokerto ke Jatilawang itu per waktunya 1,5 jam lah. Oke. Oke, start jam 9 kita berangkat nih. Saya, mantan pacar sama si Mbak Siti tuh berangkat ke Jatilawang. Sampai di Jatilawang, kita tuh masih di kampungnya lagi. Oke. Nah, parkir mobil nih di gang. Lalu kita masih harus jalan setapak lagi nih ke rumahnya Mbah Dukunnya itu. Iya, bener-bener pelosok banget lah Pelosok. gitu kan. Lumayan nih, aduh dikasih kerjaan nih sama ART ya. Oke, sampailah kita kenal tuh, ketemulah sama Mbah Dukun itu. Sama Mbah Dukun itu ditanya, ono apa nduk gitu kan. Iki lho Mbah, suamiku lho gitu kan. Seneng karo wedokan gitu kan. Terus dia ceritakan bla bla bla. Lalu Mbah Dukun itu tanya, coba ada fotonya. Enten Mbah, ditunjukin fotonya. Oh, bojomu iki kena pelet. Terus, jadi suaminya tuh kena pelet. Mediator untuk pelet itu, ini nih, pembalut bekas darah haid itu intinya dari air peresannya itu dicampurin di kopinya. Iya, iya. Itu yang bikin ngepelet si suaminya Mbak Siti itu. Terus si Mbah Dukun itu bilang, kalau pelet kayak gini itu nggak bisa dihilangin karena kan istilahnya peletnya tuh udah melekat gitu ya di Mas Agus itu. Terus Mbak Siti bilang, lalu saya harus gimana Mbah gitu kan. Satu-satunya jalan kamu pelet balik. Nah, terus Mbah Dukun tuh bertanya, tapi kamu siap nggak dengan prosesnya gitu kan, dan konsekuensinya gitu kan. Saya siap lakukan apapun asal suami saya kembali ke saya. Dia sudah berambisi begitu. Iya, iya. Namanya bucin ya, oke. Terus ya sudah,
Berarti saat ini yang harus kita cari adalah makam orang yang baru meninggal hari ini. Nah, di situ Mbah Dukun itu kan punya 2 asisten. Disuruh cari info nih, ada makam baru di mana. Si asistennya itu cari info kan. Malam itu dia cari-cari. Dan kita nunggu sekitar ada setengah jam lah. Datanglah asistennya bilang, "Ada di salah satu makam di sana," gitu kan. Makam kampung itu. Ya udah, gimana? Kita mau jalanin, Mbah. Ya karena aku udah kecebur ikut nganterin ya mau nggak mau ya aku ikut temenin juga kan. Daripada aku ditinggal di rumah Mbah Dukunnya juga, udah aku ikut dah gitu. Hari itu juga langsung. Malam itu juga eksekusi kita. Edan. Gila kan? Oke. Kita nih langsung menuju nih ke makam itu kan. Kita langsung malam itu tengah malam posisinya udah hantu. Kita ke makam itu. Jalanan itu ya tahu sendiri ya, jalanan makam kampung kan sepi ya. Di perjalanan aja udah cukup bikin merinding. Apalagi kita udah punya niatan jelek ya. Satu jam berapa tuh Mbak kira-kira? Sekitaran mungkin ada jam 11 lewat setengah 12 lah. Oh siang ya? Malam. Oh malam. Kan kita start dari pokoknya itu kita itu start itu kan malam nih ke dari Purwokerto ke Jatilawang itu kan jam 9-an. Berarti kan sampai setengah 11. Kita sampai rumah dukunnya itu kan jam setengah 11, jam 11 bla 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 pokoknya. Jam setengah 12 lah kita mulai eksekusi itu. Cari makam itu. Setengah 12-an. Pokoknya sepanjang jalan tuh udah yang lumayan bikin merinding lah ya. Ditambah memang langit saat itu memang mendung gitu kan. Langit mendung. Kayak ada suara gemuruh-gemuruh gitu. Nah, oke, sampailah kita di pintu gerbang makam. Dari situ, ya perasaan tuh udah nggak enak banget nih, udah kayak mencekam banget. Kita jalan nih, kita jalan cari makam itu kan yang baru itu. Dapatlah kita makam itu. Makamnya itu masih benar-benar baru lah, masih ada taburan bunganya itu masih fresh gitu kan. Dari situ emang kita udah siap-siap untuk gali makam ya, udah bawa cangkul kita. Makam digali. Iya, kita kan udah siap-siap bawa cangkul semua itu. Aduh. Jadi si Mbah Dukun sama 2 asistennya udah bawa cangkul gitu. Karena memang yang tujuan target yang kita ambil itu tanah kuburan dan potongan kain kafan. Oke. Nah, tanah kuburan kita ambil nih. Lalu kita mulai gali. Nah, selama prosesi menggali, jujur saya sampai nggak berani ngeliat sekitar. Saya hanya berani nunduk karena udah nggak berani ngeliat sekitaran karena suasananya udah nggak bisa diucapkan dengan kata-kata. Langit itu suara gemuruh kayak petir, seolah kayak mungkin yang dibilang marah kali ya. Tuhan marah gitu ya. Langit, petir dan sebagainya, suasana mencekam, angin. Merinding, saya sampai nggak berani ngeliat sekitaran, saya hanya berani nunduk sambil dengerin suara makam digali tuh, tanah digali, sampai dibilang, "Iya, ini dia jenazahnya kelihatan." Turunlah asistennya itu, potong itu kain kafan, dipotong, selesai, diambil, kita tutup lagi tuh makam ya biar nggak menimbulkan kecurigaan. Diberesin itu makam. Balik itu udah nggak bisa diucapkan dengan kata-kata, kayak berat banget di sini gitu loh, berat banget. Nah, kayak nggak karu-karuan, kayak berasa perjalanan tuh kayak panjang banget. Sampai di rumah Mbah Dukunnya, si tanah kuburan dan potongan kain kafan itu dibacain mantra. Dibacain mantra, lalu udah dia bilang ke Mbak Siti, "Mbak, tanah kuburan ini sebarkan di halaman rumah mertua kamu. Untuk kain kafannya ini direndam di air, diperes buat campuran kopi suami kamu." Nah, oke. Kita pulang nih. Oke, pamitan kita. Oke, terima kasih Mbah. Kita pamit dulu. Pulang. Sepanjang perjalanan nih, yang biasanya hanya 1,5 jam aja, itu kayak mobil tuh nggak bisa kenceng. Mobil tuh nggak bisa jalan kenceng, kayak pelan, kayak berat banget. Terus ada kita nyusurin sepanjang sungai. Jadi ada jalan yang kita nyusurin sepanjang sungai ini, Sungai Serayu. Iya, Serayu. Nah, Sungai Serayu tahu kan? Tahu. Sepi kan jalannya itu.
Nah, dari Sungai Serayu sampai Notok itu kan sepi banget. Iya. Nah, mobilku itu kan mobil Katana tua. Oke. Yang tipnya itu udah mati, udah rusak. Tiba-tiba tipnya bunyi. Masa? Suara gamelan. Oh ya? Oh, Iya. Kita kaget semuanya loh. Ini suara dari mana? Gitu kan. Ada suara musik gamelan. Enggak. Ini tipnya kita utak-atik nih. Kita matiin. Enggak mati juga, suaranya masih ada. Apa jangan-jangan ada yang lagi punya hajat nih di sini? Iya. Tapi nggak logis dong. Di sungai mana ada yang punya hajat? Iya. Iya. Oke. Kita sepanjang jalan nih dengerin suara gamelan sambil nyetir. Deg-degan banget gitu kan. Lama itu suara Ya kan, gamelan. panjang kan, Serayu kan panjang kan. Suara gamelan itu lama. Agak lama, sepanjang sampai masuk ke Notok. Mulai Notok, desa iya. Notok itu Desa Notok. suaranya baru hilang. Woi, dan panjang Edan. gitu. kan? Panjang itu, lama itu, lumayan merinding banget terus panjang jalan gitu kan. Aduh, sampai di Notok suara gamelan itu hilang, kita mulai bisa nafas lega. Udah tenang gitu. Nah, sampai sih di perjalanan itu, selama perjalanan kita itu aroma bunga, wangi bunga itu semerbak banget. Oke. Tapi kita masih positive thinking karena apa? Oh, kita ngambil tanah kuburan Iya. yang habis ditabur bunga. Iya. Pasti logis dong. Iya. Kita masih nggak berpikir macam-macam. Sampai di rumah, pembantu saya pamit pulang bawa 2 benda itu. Saya langsung cuci tuh mobil. Katakanlah dah buang sial lah gitu kan, biar nggak ada apa-apa. Oke. Besoknya mungkin entah kapan mbaknya itu sudah ngelakuin ritual itu kan. Nah, mulai nih saya dapat teror nih keesokannya. Besok malamnya itu mobil kan di garasi. Oke. Nah, mama saya punya kebiasaan nyiram tanaman itu kan tengah malam, nggak tengah malam, jam-jam 8 lah, jam 9 gitu kan, jam-jam 8, jam 9 malam. Kerannya itu kan sumbernya dari belakang garasi, ada di situ. Oke, mama saya itu teriak tiba-tiba, gitu kan. Kenapa mah? Itu kayak ada 2 mata merah di mobil muncul, ngeliatin mama. Serius, aku bilang gitu. Iya, serem banget. Itu ngeliatin itu kayak 2 titik merah mata, ngeliatin mama. Ini emang kalian tuh habis ngapain sih kayak gitu? Enggak habis ngapa-ngapain mah, aku bilang gitu kan. Oke, udah tenang-tenang, mungkin mama salah lihat, aku bilang gitu. Terus dari situ aku mulai mikir, aduh, jangan-jangan itu hantunya itu ini kali ya, di mobil kali ya. Nah, yang kebetulan nih kuburan yang kita gali saat itu memang korban kecelakaan. Korbannya laki-laki, kecelakaan meninggal. Oke, di situ saya masih oke lah, nggak ada masalah. Saya masih coba positive thinking. Saya kemana-mana masih bawa itu mobil, bahkan jalan pergi malam pun saya pakai. Sering nih, saya setiap kali di mobil kayak tiba-tiba ada yang duduk di belakang. Kayak ada yang kerasa ada orang duduk di belakang. Kayak ada yang nemenin saya. Kayak ada yang perhatikan saya. Sering saya tekuk itu spion tengah itu biar nggak kelihatan. Tapi lama-lama nggak tahan juga kan. Akhirnya saya nggak mau pakai itu mobil. Dijual akhirnya. Saya tongrokin dulu ditaruh di garasi. Saya pakai mobil satunya. Saya nggak mau pakai yang itu lagi. Udah. Tapi jadi rumah itu jadi suasananya kan agak nggak enak ya, apalagi garasi ya, karena ada tuh mobil. Nah, saya itu sejak saya dapat kejadian teror begitu, saya jadi kepo dong ke pembantu saya, Mbak Siti dapat teror nggak gitu? Teror apa Mbak? Ya gitu, suka diliatin gitu. Iya gitu. Mertua saya suka bilang, Siti, kok sekarang akhir-akhir ini kok sering ya ibu kayak ngerasa ada yang lewat seliweran gitu. Apa ya, biasanya juga nggak gini kok gitu. Terus katanya pernah juga adik iparnya itu pas lagi di kamar mandi kayak ada yang ngintip gitu. Nah terus si ibu mertuanya sendiri juga bilang setiap habis maghrib itu selalu ada sosok kayak laki-laki tinggi berdiri di halaman gitu. Ini ada apa sih kayak gitu kan. Terus wah berarti diteror juga ya Mbak gitu. Iya ya Mbak gitu. Lah tapi terus gimana?
peletnya, manjur nggak? Jangan sampai kita udah diteror kayak gini nggak ada hasil. Oh, kalau peletnya manjur jelas, ampuh. Iya, oke. Suaminya lupa lah sama Lupa. selingkuhannya itu. Oke. Jadi suami rumahan. Bahkan yang bikin aku ketawa ya, suaminya itu sampai mengagumi atau kagum banget sama kopi buatannya Mbak Siti. Oke. Kopi yang dikasih perasaan kayak Iya, Karavan. Oke. sampai bilang, Siti, kopi buatanmu enak banget ya. Iya. Padahal nggak tahu tuh ya. Gak tahu ada bumbu rahasianya. Nah dari situ berjalanlah beberapa bulan itu suaminya itu jadi lengket sama Mbak Siti. Nah entah gimana ada cerita lagi Mbak Siti tuh bilang lagi, tapi kok mulai setelah berjalannya waktu nih beberapa bulan tiba-tiba dia bilang, suamiku kok tiba-tiba kayak kumat lagi ya. Kumat gimana? Balik lagi tuh sama si Atin. Terus berubah lagi. Lah, terus Mbak Siti maunya gimana gitu kan? Mau perang pelet lagi. Sekarang berarti logikanya itu sebelumnya suaminya Mbak Siti tuh dipelet sama Atin, lalu sama Mbak Siti Mbak pelet. Oke, sekarang dia dipelet lagi sama Atin. Apa mau dilanjut pelet lagi? Apa nggak capek perang gitu Iya. kan? Akhirnya dari situ dia sadar ternyata hal seperti itu nggak perlu diteruskan lagi. Iya. Oke. Dia pilih alhamdulillah. pasrah. Pasrah. Dia pilih pasrah, tapi dia memilih mundur dari pekerjaan karena dia depresi. Oke. Jadi akhirnya endingnya dia pilih mundur. Capek lah perang pelet. Iya. Tapi untuk soal teror, mungkin si Mbak Siti dan keluarganya masih diteror. Iya. Tapi kalau aku sendiri mobil udah aku jual. Setelah Iya. dijual? Setelah dijual sih nggak ada teror Nggak ada lagi. lagi. Mungkin Alhamdulillah. di terornya itu berpindah ke yang beli mobil. Iya. Tapi maksudnya harusnya terornya lebih dahsyat ke Mbak Siti dong ya? Pasti, cuma Mbak Siti kan tidak menceritakan secara rinci ya. Dia hanya memberikan sekilas bahwasannya memang muncul sosok yang suka berdiri di halaman, sosok tinggi besar itu laki-laki, sama adik iparnya suka diintipin kalau di kamar mandi. Terus sama suka lewat-lewat gitulah gitu, seliweran gitu. Mungkin sama ada pernah juga dia bilang kadang juga muncul suara kayak kayak gitu. Oh, si Mbak Siti itu dengar. Di keluarga Mbak Siti Oh, iya. Mbak Siti, oke, baik. Suara kayak gitu. Oh. Serem sih. Serem. Terus kan tadi POV-nya Kak Ratri ya. Aku menarik banget waktu yang di makam sih. Itu untuk di tahun 2000-an ya, itu udah milenium era kan Iya, ya. betul. Maksudnya Masih ada kejadian masih ada kejadian kayak gitu. Satu. Terus itu nggak kebayang ngerinya kayak apa gitu kan. Serem banget. Dari POV-nya Kak Ratri aja sampai nggak berani, maksudnya ngelihat sekitar tuh sampai nggak berani kan? Gak berani. Nunduk aja. Bener-bener nunduk gini. Tapi Nunduk. Kak Ratri sempet ngelihat ekspresinya Mbak Siti nggak saat itu? Kalau ekspresinya Mbak Siti lebih ke dia itu kayak orang gimana ya? Kalau orang lagi guncang psikologisnya. Oh iya. Jadi kayak orang ngeblank gimana Ngeblank, sih? iya. Terus udah tekad gitu. Jadi kayak Ya, orang udah Gitu ya? flat aja gitu. Orang mukanya flat, datar, kayak orang orang ngeblank gimana sih? Iya, Jadi iya, dia iya. hanya berpikir aku harus melakukan ini untuk mengambil hati suami aku. Kayak gitu. merinding. Iya. Itu merinding. Aku bagian paling merinding tuh bagian yang di Iya, kebayang di kan? makam itu. Dengerin sambil saya nunduk, nggak berani lihat sekitar, hawa dingin mencekam, sambil yang terdengar suara tanah digali duk. Iya, itu kan ya kalau orang lihat kan gimana kuburan dibongkar kan apa ya? Iyalah. Gila sih. Ih, pokoknya gitu deh. Kita kan pernah paling nggak pernah menghadiri pemakaman entah anggota keluarga atau apa ya. Itu aja
Iya gitu kan, Siang-siang ini kan? siang-siang. Siang-siang kan? Ini kan kondisi malam-malam. Tengah malam loh. Buta. Malam-malam banget. Terus ada suara kayak suara gemuruh petir gludak-gluduk gitu kan, kilat. Yang dimana aku yakin itu pasti Tuhan itu marah, sudah memberikan suatu peringatan iya. bahwasanya kita sudah melakukan hal yang sangat terlarang. Iya. Betul. Betul. Sama yang kedua suara gamelan di mobil. Ya, itu sepanjang gong jalan itu itu. gong banget. Itu Ya gong. mungkin buat orang-orang yang tahu daerah Sungai Serayu ya, sepanjang Sungai Serayu itu kan lumayan panjang tuh menuju Banget. arah Notok. Iya. Nah mulai sepanjang situ suara gamelan, tipnya itu udah kita berusaha matiin, kita utak-atik volumenya, itu tidak ada pengaruh. Gila. Padahal dan itu memang selalu mati ya itu ya. Itu rusak nih. Rusak ya. Aduh. Tip rusak. Merinding. Merinding gue. Gila. Kebayang, Bisa gitu ya? kebayang. Menarik sih. Banget. Mau dicoba? Aduh, enggak deh. Cukup Mbak Siti aja kayaknya Mbak Siti. Mbak Siti aja udahan nih. Udah, Mbak Siti dia aja sudah- udah case close. udah case- Jangan ikut-ikutan ya kocok-kocok ya. Nah, kita akan masuk ke segmen selanjutnya nih Kak Ratri. Oke. Segmen selanjutnya itu adalah pembacaan tarot. Oke. Jadi kalau ada yang mau ditanya dari peristiwa yang Kak Ratri alami, monggo ditanya di segmen itu. Oke. Siap? Kalau memang ada. Iya, kalau memang ada yang mau ditanya. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Mungkin yang aku mau tanya adalah Stop. Nanti. Berarti ada ya? Ada dong. Berarti Oke. ada. Oke. Baik. Sudah siap Kak Ratri? Oke, untuk siap. bertanya? Oke, konco-konco. Kalau gitu kita langsung masuk ke segmen selanjutnya, yaitu pembacaan. Oke, Kak Ratri. Iya. Di segmen ini Kak Ratri diberikan kesempatan untuk bertanya 3 pertanyaan. Oke. Oke, nah kita mulai aja ya, Pe. Kita mulai ya. Oke, siap Kak Ratri? Siap? Monggo. Ya, kita coba ya Kak Ratri ya, semoga bisa terjawab ya dari keresahan atau pertanyaan yang Kak Ratri pertanyakan. Coba apa pertanyaan pertama? Pertanyaan pertama tentang Mbak Siti ya. Apakah sosok tersebut masih menghantui atau mengganggu Mbak Siti dan keluarganya? Satu kartu. Ambil Mbak satu kartu secara random. Udah enggak? Oke. Sudah selesai. Oke, syukurlah. Dan pertanyaan kedua, apakah sosok tersebut masih marah nih dengan saya ataupun Mbak Siti atas perbuatan kita saat itu? Satu kartu ambil Mbak. Lagi. Ambil Mbak. Terakhir. Jadi karena kondisinya sudah lama ya. Jadi kalau pertanyaannya tadi kan Masih apakah marah masih ya? marah atau tidak ya gitu. Jadi pertama udah tidak ada amarah apa-apa sih. Saat ini ya kan bicara saat ini kan udah nggak ada dampak apa-apa. Semua kartu sama isinya nggak ada dampak apa-apa. Syukurlah, berarti Udah sudah tidak ada dampak Tidak dampak, iya. untuk saya maupun Karena Mbak Siti. pertanyaan Mbak tuh untuk saat ini kan. Iya, saat ini Ya, betul. sama tiga kartu jawabannya sama, tidak ada dampak sama sekali. Syukurlah, berarti yang tidak ada dampak pada kehidupan saya saat ini, Tidak gitu ada, kan? tidak ada. Karena rasa bersalah tetap ada sih. Tetap ada pasti. Iya, rasa bersalah tetap ada sampai sekarang. Dan untuk yang pertanyaan terakhir itu, saya mau tanya nih, apakah saya punya kodam yang melindungi saya? Satu kartu ambil Mbak. Ada, Oke, ada. ada. Terus? Gak apa bisa terusin. Satu kartu lagi Mbak. Satu kartu Iya, lagi. iya. Biar saya bacain ya. Lagi Mbak, ambil Mbak. Yang paling ujung deh. Lagi. Jadi
eh Mbak tuh punya saya bahasanya apa ya? Emang Mbak pakai pemikat? Enggak. Pakai? Enggak ada pemikat. Enggak ada ya? Enggak ada. Ini pokoknya apa di lagi Mbak, satu kartu Mbak. Oke, siap. Saya coba satu kartu ini. Terakhir. Terakhir. Iya. Oh iya. Jadi gini. Kenapa ini dalam tubuh dalam Mbak tuh ada pemikat. Jadi ini bawaan. Jadi ini dari ujung kepala di dalam jantung, kaki itu ada isinya gitu. Isi tuh dari mana isinya? Nah, ini kan magic ya. Jadi ini kan kartu betulan nih. Gini, ya kartu ya. Ini dia dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini ada magic dari mana? Ini apa namanya? Leluhur. Iya memang. Tuh, ya. Tuh, 3 berurutan tuh. Jadi ini raga, ini magicnya, ini jalur dari leluhur. Iya, memang betul. Cocoknya laki-laki. Ya, cuman yang paling kuat ya pemikatnya. Kuat sekali pemikatnya. Jadi orang datang, jadi ini kamu nih. Ini Mbak, ini orang 10 nih. 10 tuh full. Ketarik. Oh, oke. Ya, Auramu Mbak. jadi memang begini, waktu saya lahir, saya itu kebetulan lahir di malam Jumat Kliwon. Oke. Ya, memang di situ ada kejadian mamah saya itu apa namanya? Setelah melahirkan saya, mama saya itu kayak kasurnya diguncang. Terus setelah itu mama saya keadaan terbangun dengar suara orang rame gitu loh, kayak orang lagi keluarga berkunjung. Putuku wis lahir, putuku wis lahir, putuku wedok. Padahal kata waktu mama saya tanya ke papa saya, Nggak ada orang. nggak ada siapapun. Waktu itu kan rumah sakit baru juga kita, waktu mamaku lahirin aku di rumah sakit baru, nggak ada orang, pasien cuma mama saya waktu itu. Satu kartu deh Mbak. Oke, saya pilih yang paling menonjol. Ya. Jadi dulunya itu Mbak tuh masih keturunannya bukan kerajaan ya, tapi dia pejuang ya, kalau dulunya tuh bukan jenderal tapi Prajurit. prajurit. Dulunya itu leluhurnya dari Mbak. Oh, oke. Gitu. Siap. Panglimanya nggak? Panglima coba satu kartu deh. Oke, saya coba pilih satu kartu yang simple aja ini aja. Iya, yang boleh. hijau. Bukan sih prajurit sama kan kartu prajurit juga tuh. Hmm, Ya kan sama kartunya sama. Ya, bisa gitu ya. Dulunya memang prajurit. Kartu sama dua-duanya tuh. Prajurit dua-duanya. Oh, jadi leluhur aku dulu dia prajurit ya? Hmm. Oke, pejuang ya. Pejuang betul. Cuma yang ada beberapa elemen ya. Cuma yang beliau punya ya istilahnya kemampuan kan zaman dulu kan punya kemampuan spiritual pasti punya ya orang-orang Iya, Jawa dulu betul. ya. Nah cuma kebetulan pas di Mbak ini yang menonjol itu pemikatnya. Pemikatnya ya. Iya, jadi ada pemikat, ada penjaga gitu, ada yang apa bahasa kayak menyerang. Gitu. Cuma yang paling kuat di pemikatnya. Karena mungkin pekerjaan Mbak gitu kan. Mungkin Ya, pas kaitannya memang kebetulan saya pekerjaannya di Iya, entertainer, Nah, betul. Mungkin itu. Jadi itu yang menonjol. Oke, siap. Berarti memang juga ada yang pelindung juga itu ya. Iya, ada pelindungnya. Oh, makanya memang saya beberapa kali misalnya kayak datang ke tempat-tempat yang memang ada aura-aura kayak aura negatif atau apa, saya suka berasa gitu, nggak enak, nggak nyaman. Atau misalnya di satu tempat ya kayak kadang kan sering nih keluar kota keliling gitu, dapat penginapan atau hotel, kadang menemukan hotel atau kamar yang menurut saya ada sosoknya, saya suka berasa gitu. Hawanya nggak enak. Iya. Maksudnya mbah laki-laki aja. Iya, terus saya tuh gampang kerep-repan gitu tuh biasanya kalau misalnya ada benturan energi suka kerasa Kerep-repan. rep-repan gitu. Mual kadang.
nggak tidur itu rep-repan ketindihan. Kalau suka bentrokan yang ini suka rasa ada mual nggak? Terkadang. Pernah ada beberapa momen seperti itu. Jadi penjaganya ada, hodamnya ada. Iya. Tapi bukan hodam sih jatuhnya. Kalau hodam itu kan emang orang yang tirakat dan dia Dapat gitu. dapat, iya. Iya. Dan dia jadi astral yang mengikuti maunya gitu. Iya, Ya kan betul. gitu. Kalau ini kan enggak. Ini penjaga ya. Ini kan enggak, Mbak kan enggak tahu dia sebagai apa, dia enggak tahu fungsinya apa, enggak ngerti. Nggak tahu memang. Iya, Saya gitu. juga nggak tahu. Bawaan. Ya, itu jadi Dari bawaan mbahmu. dari leluhur. Dari luhur ya berarti. Gitu. Oke, terima kasih ini informasinya. Iya, Jadi saya sama. tahu nih akhirnya. Ada lagi? Katanya 3 Oh, pertanyaan. tiga. Oh iya, udah selesai. Oh yang nagih hostnya justru. Iya, ini kalau ditanya masih ada nih 1000 pertanyaan. Ku beri 3 pertanyaan gitu loh. Cukup berarti ya. Cukup ya, Dijawab ya. menarik. Oke, terima kasih sekali menarik. sih malah jadi dapat informasi nih ternyata saya ada penjaganya. Ada. Semoga kita Kak Ratri sama sosok penjaganya bisa bersinergi selaras Iya, betul. gitu. Jadinya keluarnya vibes-nya positif Bagus, terus. iya. Betul, betul. Bagus sih karena memang dari leluhur jadi nggak ada efek apa-apa sih. Ya, Nggak ada syukurlah. efek apa-apa. Yang pasti sih mungkin aku mau kasih pesan buat penonton semua ya gitu. Apa yang menjadikan cerita saya tadi itu jangan untuk ditiru atau jadi satu ini ya. Betul. Karena ini hal yang menurut saya adalah hal yang tidak baik untuk Iya, dilakukan terlarang, betul. gitu. Betul sekali. Konco-konco janganlah kalau mau bersaing atau mau apapun lah ya, kompetisi atau kompetitif apapun, masalah perasaan, masalah bisnis dan lain-lain. Pesan kita usahalah sendiri dengan dirimu sendiri ya. Jangan pakai hal-hal yang ya gitu deh. Ya, pokoknya jangan melakukan hal yang kita tidak mengerti Iya. ya. Dampaknya kita nggak tahu seperti apa gitu. Setuju. Nah, itu dia tadi kisahnya, jatuhnya kisahnya ART-nya Kak Ratri ya. Iya betul Mbak Siti ya. Mbak Siti, kisahnya Mbak Siti ini terima kasih. Iya. Sih. Saya juga terima kasih nih dengan begini saya bisa bercerita dan siapa tahu menjadikan ini contoh bagi semua penonton bahwasanya cinta itu tidak bisa dipaksakan apalagi dengan hal-hal yang Setuju. negatif Setuju. seperti ini ya. Setuju. Tuh, itu. Jadi jangan cinta ditolak, dukung bertindak. Jangan. Iya, benar. Jangan goyang dong. Aduh. Oke, pesannya dapat, nilai moralnya dapat, horornya dapat. Ini luar biasa ya, Pak. Iya. Hari ini ya. Iya, bagus. Kita Kak Ratri. Pokoknya kita terima kasih banyak, Terima Nutur Wengi kasih. berterima Iya, kasih terima banyak kasih sama Kak udah Ratri diundang. sudah mau hadir di studio. Sebelum kita pamit, ada sesuatu Ada nih satu nih. dari Nutur Wengi untuk Kak Ratri nih. Oh, apa ini? Ada kenang-kenangan. Oh, Dari so kami, Kak. sweet. Mana, Kak? Ini Kak, terima Kak. Coba buka dong. Buka dong. Buka ya. Iya dong. Wow, ini bakal jadi kenang-kenangan spesial nih. Iya. Nah, Yeay, bagian belakangnya. cakep. Ya, Ya. karena sekarang resmi jadi konco. Pencop penutup. Thank you Dr. Wangi. Iya. Thank you. Terima kasih Terima kasih. Kak Ratri sekali lagi. Konco-konco, gimana cerita malam ini? Sangat menarik banget sih menurut kita. Buat konco-konco juga yang punya cerita serupa atau bahkan yang lebih serem atau di bidang lainnya, boleh juga kirim ke kita nih, DM boleh ke sini nih. Nah, jangan lupa kita ngingetin lagi untuk subscribe, like, and share ke teman-teman kalian lagi. Gitu ya, Pak ya. Kita cukupkan dulu malam ini. Akhir kata, setiap cerita punya hikmahnya. Terus berdoa, berserah, dan pantang menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta damai sejahtera. Rahayu alam semesta.